Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu di siang hari yang cerah ini. Kita mengucapkan puji serta syukur kita atas hadiratnya udah Haji dan juga salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, tabiin, dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir zaman. Melanjutkan hadis seputar bagaimana masuk surga tanpa hisab ya. Di pertemuan sebelumnya di dalam penjelasan kitab Tauhid yang dimana hadis dari Husain bin Abdurrahman yang beliau bertutur suatu ketika berada di sisi Sa'id bin Jubair. Nah, bertanya, siapa yang di antara kalian melihat bintang jatuh semalam? Kemudian ia menjawab, saya. Kemudian mengabarkan, ketahuilah ketika itu saya sedang tidak mengerjakan sholat karena saya sedang disengat kalajengking. Enggak serak Kalajengking kenapa sih nggak bisa sholat? Ya karena disengat kalajengking. Lagi kesakitan disengat kalajengking. Ada racunan tuh. Lalu apa yang engkau lakukan? Nah, dia meminta diruqyah ya. Dia bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Yaitu hadis dari Asy-Sya'bi yang mengatakan, hadis dari Muraido bin Usaib atau ini Buraidah ya, yang agak ini salah tulis ini, Buraidah ya, Buraidah bin Al-Husayb
Ya di Arabnya juga Buraidah. Cuman di Indonesianya ini salah tulis ya, Buraidah ini. Nah, kata Buraidah, tiada ruqyah kecuali terkena ain atau sengatan. Ia berucap, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah ia dengar. Tetapi Ibnu Abbas menceritakan dari Nabi SAW sabda bahwa umat-umat telah ditunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang Nabi yang ada bersamanya beberapa orang. Ada seorang Nabi yang hanya 1 dan 2 orang bersamanya, atau cuma 2 umatnya. Siapa yang 2 ya? Allah alam. Tetapi ada pula seorang Nabi yang tidak seorang pun bersamanya, atau nggak punya umat. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi jumlah yang lebih besar. Maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti sampai situ ya. Jadi bersama mereka 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi Musa anak buahnya gitu. Enggak, ini umat Nabi Muhammad. Kan model sahabat-sahabat kan kita model lebih sahabat itu kan dari kafir ya dulunya ya, Iya, yang galak gitu, sahabat Umar. Umar bin Khattab ya, Ada bulan. tukang pelut. Ya termasuk itu juga masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nah, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan hadisnya. Nah, sekarang kita baca hadis ini ya. Summa nahado fadakhala manzilahu. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Fakhodon nasu fi ulaika fakola ba'duhum. Maka orang-orang membicarakan tentang mereka, yaitu yang 70.000 orang itu. 70.000 lumayannya. Iya. Fala'allahum alladina sahibu Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang berkata, mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada yang berkata, ada yang menganggap sahabat Nabi itu ya. Di antaranya waqala ba'duhum qala allahum
Alladzina wulidu fil Islam falam yusriku billahi say'an wadakaru asya'a. Ada juga yang berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Terus dan menyebutkan mana ya? Dan menyebut lagi beberapa kemungkinan ya itu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhbaruhu, maka keluarlah Rasulullah dan mengabarkan ya, maka mengabarkan. Faqala, maka berkata, bersabda beliau, humul ladina la yastarikuna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini ada 4 ya. Untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 4 golongan. 4 orang yang jadi kriteria orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Yang 70.000 orang itu disebutkan adalah mereka orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Jadi nggak minta diruqyah, tidak meminta untuk dikai atau pengobatan dengan besi panas kayak itu. Dan ya, besi panas buat ini menyembuhkan penyakit. Besi. Dan tidak melakukan tatayur. Tatayur itu ya Syirik makanya. Ya kesyirikan. Ada nyen tumpeng gitu di sawah itu dulu. Nah, syukur. Ya kan sawah dulu di syukuran. Di juru galang. Bila saya lapar ya itu belum makan. Tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, itu yang 4 ya. Tidak minta diruqyah, tidak minta pengobatan besi panas atau kai, terus juga tidak melakukan tatayur, dan bertawakal hanya kepada Allah. Kita semuanya pasrah ya kepada Allah. Iya, pasti itu. Mau melarat, mau punya uang. Nah, terus dilanjut hadisnya. Faqoma Ukasyatu bnu Mihsonin faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala anta minhum. Tsumma qoma rajulun akhara faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasyah. Kalau yang mati syahid itu yang perang itu membela agama itu langsung hisab. Iya.
Jangan akan dihisap di alam kubur, nggak ditanya. Kalau di yang syahid mah di alam kubur nggak ditanya, nggak dapat pertanyaan. Saya hitam habis loh, Nus. Oh, masak pakai apa? Habis jadi tahunya. Lalu berdirilah Ukasyah ya. Nah, Ukasyah bin Mihsan ya, seraya meminta, mohonkanlah kepada Allah supaya saya termasuk ke dalam golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk Yang saya sedikit balik. Rumah saya jadi naon. golongan mereka ya. Kemudian ada lagi yang meminta ya, berdiri seorang itu, mohonkanlah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka. Maka beliau menjawab, Ukasyah sudah mendahuluimu. Ya, kita mante para perawinya udah ya sampai Ibnu Abbas tuh. Nah, Ibnu Abbas, siapa ya Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu anak paman Rasulullah SAW. Tapi iya masuk Islam Ya, gitu. Islam. Mentalik Karena kan masih kafir ya. ya, Ibnu Abbasnya sendiri itu kan Abbas bin Abdul Muthalib itu Islam, berarti anaknya juga ya termasuk diantaranya Islam juga ya. Radhiyallahu anhu. Kalau Abdul Muthalib ya nggak masuk. Kalau punya keturunan gitu bisa ngangkat, Bisa, bisa bisa. mendoakan mungkin Ya, di antara. dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ya. Iya. Dewa atom. Nah, itu anak paman Rasulullah ya, Ibnu Abbas. Nabi pernah mendoakan beliau dengan Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia tentang agamanya dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Nah, itu. Dan memang jadi kenyataan bagaimana doa Rasulullah ya. Ibnu Abbas kan ada salah satu tafsirnya ya, tafsir Ibnu Abbas ya, tafsir yang terkenal. Doa juga ada. Tafsir iya artinya Al-Qur'an ya. Ada tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Abbas. Beberapa ya ayat kan ada ditafsirkan. Ini kan satu ayat ditafsirkan. Iya, tafsirnya tafsir Ibnu Abbas saja. Kalau dicek di Google juga ada. Kalau nggak salah itu pernah di itu ya. Cuman saya kan kehapus tafsirnya. Itunya aplikasinya kehapus. Nah, itu. Dan memang Ibnu Abbas ini jadi sahabat yang senantiasa cerdas juga akalnya ya, pintar Cerdas. itu ya, terhadap ayat-ayat serta bagaimana keilmuannya terhadap Al-Quran ya, luar biasa ya. Dan bagaimana sudah ahli ya Al-Quran itu ya masih usia remaja lah gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang terkenal 16-17 tahun tuh pemain bola gitu ya. Kalau Ibnu Abbas ya sekitar usia segituan lah, remaja itu sudah menguasai Al-Quran. Ya, hafal Al-Quran. Gitu. Iya. Dari kecil dia. Iya, dari kecil, dari sejak ya, 6 tahun. ya, 6 tahunan ya dididik. Iya, Hafalkan. dikecek gitu.
Ya ini mah jadi pelajaran buat kita ya, kalau kita mungkin 16-17 tahun ya masih pikirannya nggak terarah gitu. Masih Ya SMA mah kadang kan masih karek Ya. baung-baungna lah. ya si baung-baung sekarang mah. Nah, apa ya namanya cekalan iya api ya. Iya. Buka api yang sarono kadang-kadang. Eh, Tapi ya kumaha bakatna dari didikan. Iya. Kalau dasar agamanya kuat nggak akan mau. iya. Gimana pendidikannya gitu. Ya, dasar pendidikan. Selain itu juga sekolahnya juga itu pengaruh juga itu sekolah. Malah pengaruh pisan sekolah mah. Sekolah kan yang mengajarkan dari gurunya mengajarkan apa gitu. Kadang ya jangankan yang terdekat, yang juga di sini kan kadang di dekat Bina Dharma itu masih ada anak-anak yang nongkrong gitu. 16-17 tahun itu kan masih mereka si remaja lah gitu. Ada masjid padahal ya. Iya. Padahal ya sudah ada, tapi nggak Nggak mau sholat. nggak beranjak, iya. Ya alam lah. Ada yang diantara juga mereka sholat, ya cuman ya gitu. Belum benar-benar ya, kalau istilahnya guru yang mendidik itu ya, seorang pendidik itu kebanyakan kehilangan rohnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak mendidik. Cuman ya bacain teori doang tuh, teori. Ya kalau kita jadi murid lah. Sekarang juga jadi murid misalnya, kadang ya kita ya cuman mengerti dari guru, itu juga kadang-kadang nggak ngerti juga ya apa yang dijelasin. Dia guru ngejelasin tentang teori, prakteknya ya cuman sekian persen gitu. Selebihnya ya harus menguasai teori tersebut. Kurang sekali kalau guru itu mengajarkan yang namanya adab sopan santun, ya seperti buang sampah pada tempatnya. Jarang guru mengajarkan demikian. Dulu mah ada guru buku dipekerti. Iya. Kalau guru dipekerti jelek dulu mahnya. Iya. Sekarang mah borora di sekolah, di masjid aja, di madrasah gitu. Guru teh ngelihat sampah asa nggak peka gitu lah gitu. Nggak peduli ya. Iya. Ya anak-anak kan juga peduli. Ya, anak-anak kan buang sampah di mana aja asa nggak peka gitu. Makan bro. Iya. Iya. Untuk nama yang marah itu harusnya guru, harusnya kan kalau mau benar-benar dia tegas lah gitu. Guru. Ini yang kadang-kadang tegas itu malah marbot gitu. Yang paling tegas itu marbot, ya, sampah tuh diri gitu, berudak kan gitu. Biasanya yang tegas itu marbot gitu. Ya, guru nama yang paling pertama gitu ya gitu. Jangan kalah sama marbot gitu. Nah, ini kan guru di madrasah jarang. Nah, yang ngajarkan adab seperti ini gitu. Iya. Dan masih ya kata-kata kasar, kata-kata jorang itu kan masih Masih ya, terlontar kan. Kali. Iya. Lumayan bola tuh aduh. Iya. Ampun. Udah segede 6 tahun, 8 tahun lah, 10 Iya. tahun, 12 tahun di SMP. Jangankan remaja, gurunya aja yang mengajarkan kata-kata kasar gitu. Untuk murid juga sia. Memang segen ya kalau Iya. saya segen gitu lah, takut dari takol bener ya saya pitaknya nabi ayo nanti garisan itu kayu jati bayangnya. Ya. Zaman sekarang guru-guru juga ngomong kasar justru. Guru-guru malah usia 30 sampai ini masih ngomong kasar gitu. Ngomong ya nggak becus, ngomong jorang gitulah gitu. Anak kecil di ini jorang. Harusnya kalau kita ini tegas gitu. Nggak boleh gitu. Dari kecil Jangan, memang tanamkan Ya. dari orang tua terutama yang mendidik terus. Nah itu orang tua. Lewat Intinya mah itu emang lewat pengajian. karena itu yang paling ditanya itu ya, seorang ayah, seorang ibu itu yang paling ditanya bagaimana dia mendidik anaknya itu.
Nah ini Itu mendirikan sholat lah. jadi kalau kita mencari bakat seperti seorang Ibnu Abbas jarang lah, jangan zaman sekarang mah gitu, apalagi di negeri kita jarang, mungkin satu dua orang, Ya, kecuali ya kalau mencari bakat ya kadang di pesantren juga belum benar-benar mendidik seperti demikian. tentu. Iya. Pesantren banyak yang masuk gitu. Iya. Nah, justru memang kita makanya di sini perbaikan diri di majelis ya. Memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki adab juga ya. Iya. Nah, ini luar biasa Ibnu Abbas ini ya. Jadilah beliau sebagaimana doa Rasulullah ya. Beliau itu meninggal di Taif pada 68 Hijriah. Kemudian tadi disebutkan Ukasyah adalah Ukasyah bin Mihson bin Khurasan al-Asadi, termasuk orang yang awal kali masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Beliau ikut hijrah dan perang Badar, dan beliau mati syahid dalam peperangan menumpas orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid pada 12 Hijriah. Nah itu ya, bagaimana biografi orang-orang yang meriwayatkan hadis ya, termasuk para sahabat sampai ke Ukasyah. Kalau para wali itu termasuk itu kan penyiar agama kan para wali dulu. Ya, para wali Wali-wali dan Gunung Jati. iya termasuk juga. Dan Kalijogo pertama menyiarkan kan dia melalui kan dulunya agama dasar ke orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah itu kan Buddha ya, Hindu ya. Ya sebelum para wali mah. Ya, Tapi kan sebelum itu juga para sahabat juga pernah itu menyampaikan tentang keislaman. Para sahabat juga pernah ke Indonesia. udah ke sini. Ya udah, cuman ya beda itu kan caranya itu. Pendekatannya ya. Para sahabat Nabi. Para wali kan dipelajari dulu adat istiadatnya apa. Untuk ada wayang itu. Ya, Iya, kan udah tahu. Bila jadi gitu wayang. iya harus diluruskan tuh juga. Celaya cai nus. Cai itu calon. Oke, kita sekarang ke perkata ya. Tafsir perkatanya di hadis. Nanti menjelaskan hadisnya lebih ke pertemuan berikutnya ya. Al kaukab ya artinya bintang. Bintang yang inqadha yaitu jatuh ya. Salah satu dari panah api atau bintang. Ya kalau kita kadang ini di film ya. Kalau ada bintang jatuh berdoa, nah, itu kan gitu. Itu film kan mengarahkan nggak benar juga. Jadi ada bintang jatuh berdoa itu. Itu kan sebenarnya di sini juga di zaman dahulu juga demikian, seperti itu ada ya tradisi demikian ya. Ada bintang jatuh berdoa gitu. Ada tanda sesuatu lah gitu. Ada tahayul apa gitu. Ya Allah alam. Itu mau diramal orang Iya. dulu. Al-Barihah yaitu malam terdekat yang lewat. Untuk mengungkapkan kata yang bermakna semalam. Ada dua bahasa.
Jika diucapkan sebelum matahari tergelincir ya, pada siang hari digunakan yaitu ra'aitu al-lailata. Adapun kalau diucapkan setelah matahari tergelincir digunakan yaitu ra'aitu al-barihah. Berarti ini setelah matahari tergelincir ya. Lu'iktu, aku tersengat. Jadi ini yang mengatakan ini dia telah tersengat, yaitu tersengat kalajengking. Wah, iya. Dan dia terkena racunnya ya, al-ladagu. Bisa mati. Terkena racunnya. Kemudian irtaqaitu, aku meminta seseorang untuk meruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu adalah membacakan Al-Quran dan doa-doa yang disyariatkan kepada orang yang terkena penyakit atau semisalnya. Kan di zaman Nabi juga ada yang diruqyah dengan Al-Fatihah gitu ya. Atau ruqyah juga diantaranya ayat kursi ya. Itu juga ruqyah. Jadi ruqyah itu kalau kita selalu identik dengan kesurupan, padahal enggak ya. Misalnya seseorang sedang merasa sakit, nah itu baca aja. Kalau kita misalnya ada nggak enak badan atau gimana, kita baca Bismillah 3 kali. Kemudian kita baca Al-Falaq, kemudian juga An-Nas. Nah itu juga ruqyah sebenarnya. Itu ruqyah juga untuk mengobati penyakit kita. Ya yang mengobati ya Allah ya. Ini mah cuma wasilah aja dengan ruqyah itu diantaranya. Jadi ruqyah asalnya kan dia meminta ruqyah, padahal ruqyah itu bisa dengan mandiri gitu kan. Ya seperti kita membacakan doa-doa untuk kesembuhan penyakit ya, atau kita mengucapkan bismillah, baca surat Al-Falaq An-Nas, kemudian kita letakkan tangan kita di yang terkena sakit ya, sambil membaca surat-surat itu. Nah itu juga sudah ruqyah sebenarnya. Atau membaca ayat kursi pada anggota badan yang sakit, itu juga udah ruqyah. Jadi nggak usah minta ruqyah sebenarnya. Baca sendiri ya. Itu sendiri ya. Kemudian ma hamalaka ala dalik, apa yang membawamu atas hal itu? Artinya apa? Hujahmu, apa rujukanmu, atau kalau zaman sekarang ya, rujukanmu yang membolehkan perbuatan itu, yaitu minta ruqyah. Dia menyebutkan la ruqyata illa min ain, tiada ruqyah kecuali terhadap ain. Ain itu ya, ini nyata ain itu ya, adalah seseorang yang menimpakan penyakit kepada orang lain melalui pandangan mata. Dan sebagian juga mengatakan bukan hanya pandangan mata, tetapi melalui hal-hal yang tersebar. Misalnya orang yang pamer ya, dia bisa jadi pamer dengan foto-fotonya di media sosial, atau pamer dengan kekayaannya di media sosial. Itu juga bisa terkena ain, itu juga ya, bisa terkena ain, dan nanti dapat penyakit ya. Misalnya ada seseorang yang melihat kita dengan mata yang hasud ya, mata yang hasad, maka itu bisa terkena penyakit sebenarnya. Ini salah satunya pengobatannya dengan ruqyah ya, ruqyah mandiri juga termasuk diantaranya. Atau minta diruqyah itu ya, artinya jangan dulu minta diruqyah selama kita masih bisa meruqyah kita Ya, orang lain gitu ya, maksudnya. jangan dulu minta ruqyah pada orang lain. Apalagi punya keistimewaan orang yang tidak minta diruqyah. Nah itu
keistimewaannya masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tidak minta di ruqyah. Nah itu bisa mendapatkan keistimewaan demikian. Tanpa minta tolong orang lain maksudnya gitu. Iya. Ya, baca sendirilah. Iya gitu. Nah ain itu harus hati-hati juga ya, ain ini. Soalnya zaman sekarang mah ya di media sosial bahkan ya pastilah tersebarlah kalau kita sudah berbuat atau kita misalnya sudah punya nikmat tertentu lah, kebaikan tertentu, inginnya itu menyebarkan diri lewat media sosial. Nah itu jangan tuh ya. Atau minimal lewat status lah gitu, punya nikmat misalnya dapat ini, dapat A B gitulah, pasti ada keinginan untuk menyebarkan di medsos gitu ya gitu. Nah itu hati-hati bisa terkena ain gitu ya gitu. Walaupun ya sekedar menyebarkan, ya kalaupun misalnya dia ada tujuan pamer atau enggak ya itu terlepas dari situ itu ya, itu juga bisa terkena ain. Makanya harus hati-hati. Alhamdulillah saya mengajarkan tuh ya, dan mengajarkan ya pada istri juga tuh ya, agar jangan banyak upload foto lah gitu, karena itu bisa jadi terkena ain tuh ya. Di panjangnya Ya. media massa. Ya deh, ya selain jadi media fitnah juga, itu bisa orang yang menyebarkannya itu terkena penyakit. Nah itu ain namanya. Karena hati-hati, ini emang zaman sekarang zamannya medsos tuh ya. Ya semakin marak tuh ya medsos itu. Harus benar-benar kita waspada yang namanya medsos. Dan ada ya koridornya juga menggunakan medsos, kapan kita menggunakan medsos ya, jangan terlalu betah juga di medsos ya. Ini masih ada sebenarnya perkataannya agak panjang ya. Masih kebaca tulisan kecil gitu. Masih kebaca. Saya udah nggak baca. Kalau ini aja baca ini. Syamil Al-Quran. Au humatin atau racun ya. Al-huma itu racun. Ya, racun kalajengking atau misalnya bisa ular, bisa ada juga ya, racun dari ular. Belang tuh. Iya. Ular hijau itu belang. Ada racunnya itu. Ya. Atau racun ya sejenisnya lah gitu. Yang punya racunnya. Kalajengking atau kelabang dan seterusnya lah. Sakit pisan. Itu yang punya racun boleh diobati dengan ruqyah ya. Tapi kan dijelaskan pula oleh tadi ya, bahwa Sa'id bin Jubair ya menjelaskan tentang hadis ini ya, tentang hadis Ibnu Abbas. Agar tidak meminta ruqyah ya, dan yang 4 tadi ya. Sebenarnya ini masih panjang untuk perkataannya, tapi nanti kita jelaskan aja di kesempatan berikutnya ya. Aci padahal banyak, Nus. Wah, aci banyak. Buat apa banyak-banyak tuh itu dihiji-hijikan tuh. Pas Nagasari. Angus, 5 kali seberapa. Ada beberapa kata-kata lagi yang harus dijelaskan, nanti kita jelaskan aja di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok ya, paling kalau nggak ada kota mah di rumah aja dulu Pak. Kadang-kadang tadi kota kepake gede itu ya buat ini, streaming dan sebagainya. Jadi
Nanti bisa kita lanjutkan. Besok tentang tafsir ya. Kalau fikum malah peminkum. Aku lupa boleh ada wa astagfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.